Orang-orang bilang rame di media sosial kalau Jabar itu punya Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Kalau Jawa Timur punya Bu Khofifah. Kalau Jawa Tengah punya Kades Hoho. Loh, kenapa bukan Pak Lutfi, tapi malah Kades Hoho? Yang mana kita tahu semua bahwa seorang Hoho ini secara tidak langsung dia adalah anak didiknya dari Kang Deddy Mulyadi. Diajarkan dari sebelum dia menjabat jadi Kades. Secara sopan santun, cara hidup yang benar oleh Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa memang. Yang mana prestasinya luar biasa. Dari peternakan ya berkembang maju pesat di desanya, pakai anggaran ya kadang pakai APBDes, kadang pakai duit sendiri gitu loh. Kemudian dari perkebunannya juga perikanannya juga ya sudah tidak diragukan lagi, meskipun dia ya memang bertato ya. Banyak para pejabat terutama dari Jawa Tengah juga yang menyindir ya, terutama Mbak Lutfi sebagai gubernur juga pernah menyindir pejabat yang konten terus gitu loh. Nah di sini tentunya masyarakat itu ingin sekali dipimpin Jawa Tengah itu oleh Kades Hoho daripada Pak Lutfi itu. Sampai masyarakat sekarang Jawa Tengah ramai hashtag gitu kan, lebih layak Kades Hoho jadi gubernur Jawa Tengah ketimbang Bapak Lutfi. Ini membuat Kang Deddy Mulyadi kaget atau tidak? Mari disimak di video berikut ini, check it out. Itu dilihat dari kerja nyatanya Pak ya, bukan ngomong-ngomong di mimbar. Sebenarnya Bapak harusnya malu dan ngomong-ngomong di mimbar itu ya, karena tidak memberikan toladan kepada masyarakatnya. Maaf nih ya. Untuk ke depan ya aku doakan ya untuk Gubernur Jawa Tengah ke depan itu Hoho Alkaf ya, itu keren banget, Kades Jawa Tengah itu keren banget. Coba lihat deh, ngaspal jalan aja bisa pakai kocek duitnya, pakai duitnya sendiri, itu sama-sama kayak Kang Deddy Mulyadi. Tapi itu Hoho Alkaf kenapa nggak diangkat sebagai gubernur ya? Karena masyarakatnya juga tuh, di masyarakat di desanya dia aja udah bagus ya, peternakannya maju, pertaniannya maju tuh. Coba lihat Kades Hoho Alkaf tuh Jawa Tengah, mantap itu. Nah tuh Kang Deddy aja pernah berkunjung di ke sana dan beli sapi dari Kades Hoho Alkaf. Ini keren banget nih. Kades harusnya jadi gubernur nih, Kades Hoho Alkaf. Berat nih. Sekarang malah pejabat-pejabat publik dari tingkat RT aja sampai ke tingkat gubernur, kalau nggak konten. Tapi itu publik ya, pekerjaan ya kan, pejabat publik. Walaupun RT ya kita anggap aja gitu juga pejabat publik. Artinya kan kalau dia misalnya suatu saat bakal 2029 misalnya gitu kan, ya pasti kemungkinannya itu orang akan tahu, oh dia mah bener kerjaannya karena kan dari konten-kontennya gitu. Itu jangan kontennya mie ayam. Rasa gaya. Halo guys. Saya pakai media. Media Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin. Mewah, ya saya aspal. Terus setelah jadi Kades juga beberapa kali kita bangun pakai uang sendiri. Dan uang dari mana? Ya uang dari ngonten. Kayak gitu loh. Lah Kades sih duit dari mana? Gajinya 3 juta. Kayak gitu loh. Kalau kontennya sampean nggak ada yang peminatnya, ya coba belajar yang santun. Ahmad Lutfi akan menggandeng seluruh Kades Jateng agar warganya taat pajak. Dan pentingnya uang pajak itu ya teman-teman. Pentingnya uang pajak untuk apa? Yang pertama untuk membangun kesejahteraan warganya juga, balik lagi ke warganya. Kemudian yang kedua tentunya untuk menggaji mereka ini. Jadi panik ya teman-teman, viralnya seruan masyarakat Jawa Tengah stop bayar pajak ini. Jadi pejabat-pejabat pun mulai klarifikasi dan mulai mencari dalil pembenarannya ya teman-teman tentang kenaikan pajak seperti ini. Karena pajak ini sensitif banget, sedikit pun dinaikkan otomatis memicu kemarahan masyarakat. Karena masyarakat ini di kalangan bawah ini lagi sulit banget, usaha nggak jalan, dan juga mau lebaran, dan juga himpitan ekonomi sana sini, pajak malah dinaikkan. Bondan Gemoy untuk memfasilitasi tarung. Waduh, ini serius enggak ya? Pak Kades Hoho dan Mbah Peci Merah, ini serius apa enggak? Kalau emang serius, kita siapkan aja ringnya nanti. Kita lihat nanti di ring mana yang pas untuk Mbah Peci Merah dengan Pak Kades Hoho. Tapi kalau serius, tapi kalau cuma di konten ya apa-apa di konten bebas. Matur nuwun. Kades Hoho yang sekarang lagi diperbincangkan oleh publik, ya khususnya Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, ya. Yang kita nilai bukanlah katanya tapi kinerjanya ya Pak ya. Apa yang kurang dari Kades Hoho ya? Kades Hoho orang yang berintegritas, peduli dengan masyarakat ya, dan
dan beliau dalam kinerjanya beliau langsung turun tangan ya. Belum tentu orang bertato itu hatinya tidak baik, tapi bukan berarti orang bertato itu hatinya tidak baik. Tapi inilah contohnya dari Kades Hoho ini, seseorang kades yang peduli dengan masyarakat dan jiwa integritasnya luar biasa terhadap masyarakatnya ya. Belum tentu ya pejabat-pejabat yang berdasi, rapi, yang tinggalnya di ruangan gedung ber-AC bisa dikatakan dengan baik ya. Kabari Mas Bondan Gemoy, langsung take, mau kapan, ndak ada takutnya. Udah tua, kurus, kecil, nggak mikir. Oke, peci merah, males aja dengerin ocehannya kamu. Katanya nyuruh Bondan Gemoy untuk memfasilitasi tarung duel di atas ring dengan 1 tangan. 2 tangan, 4 tangan, 6 tangan aja kamu pasti tak TKO. Serius nggak ini? Hah? Serius nggak? Pak Peci Merah, Pak Kades Hoho, serius nggak ini? Kalau serius, kita siapkan ringnya. Matur nuwun. Aku umumkan ya, ternyata Kades Hoho nggak berani. Udah tua laki, jangan petenteng nantangin orang. Yang sudah pasti dia berprestasi walaupun ada tato. Dia dibanggakan sama masyarakatnya. Kalau kamu ini siapa? Itu Allah juga ya, tak menilai orang dari tatonya, dari ibadahnya. Lah kamu ini walaupun tak bertato tapi mulut kamu ini gak diibadahkan apa? Hah? Gak usah mengata orang lain, laki introspeksi diri. Ingat kuburannya berapa, ukur. Titik kali ini Umi buat untuk Pak Kades Hoho yang ada di Purwasaba, Banjarnegara. Umi mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Kades, yang mana tanpa Umi sadar, tanpa Umi bermaksud yang negatif atau bisa dibilang nggak ada maksud pansos, Umi membahas Pak Kades dalam VT sebelumnya. Alhamdulillah, syukron kasiron kepada Allah, terima kasih juga melalui Pak Kades, followers Umi naik sampai 1000, dan yang nonton di VT Umi itu sampai 10.000 Kak. Pokoknya di sini memang Umi jujur ya, lagi belajar mengembangkan akun, lagi belajar menjadi konten kreator, lagi belajar menjadi afiliator, lagi belajar mencari rezeki di dunia afiliat atau dunia konten kreator. Nah, tanpa Umi sadar, tanpa Umi bermaksud pansos, tiba-tiba Umi lagi buka scroll-scroll TikTok, muncullah Kades yang viral, katanya bertato, ini itu. Nah, akhirnya Umi kepo. Sebelum Umi buat fit itu, Umi kepo memang. Umi kepo, Umi cari tahu siapa sih Pak Kades Hoho gitu kan. Kenapa sih sampai orang begitu banyak mau mempenjarakan atau mempermasalahkan sistem cara kerja kinerja Pak Kades yang katanya Kades ini bertato gitu. Nah, Umi kepo karena memang awalnya itu dia lewat beranda Umi. Setelah Umi lihat semua, telusurin tentang Pak Kades Hoho, nggak ada salahnya kok. Pak Kades luar biasa. Terus, nah kebetulan emang udah jalan Allah, qadarullah, tiba-tiba pas Umi kepo itu muncullah Pak Kades dengan Pak Deddy Mulyadi, atau bisa dibilang Bapak Aing ya, salah satu gubernur Jawa Barat. Tapi Umi juga sama sih, belum pernah ketemu KDM ya. Apalagi Pak Kades Hoho yang jauh di sana di Purwasaba, Banjarnegara. Nah, kata Umi nggak ada salahnya sih gitu kan. Apa sih yang dipermasalahin sama mereka? Ternyata kades-kades yang lain, yang sirik, yang julid, yang iri, atau pejabat-pejabat yang lain yang merasa terganggu dengan kinerja Pak Kades Hoho yang luar biasa ya, mereka ketar-ketir. Nah, alhasil Umi bikinlah VT yang mengungkapkan perasaan Umi setelah Umi kepoin kinerja Pak Kades Hoho. Memang luar biasa, bagus banget, luar biasa. Kagak ada salahnya. Mereka cuma hanya kesalahan mereka itu mencari kesalahan orang lain yang nggak berbuat salah itu. Nah, di sini jujur Umi mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kades Hoho. Dari sini, dari VT yang kemarin itu followers Umi naik sampai 1000 gitu, maksudnya 1000 followers, dan VT itu emang viral tembus sampai 10,8 berapa Kak, dah deh pokoknya begitu dah. Dan Umi juga pun mohon maaf, kemarin itu Umi salah ngetekin akun Pak Kades, tapi sekarang Umi udah jadi followers Pak Kades. Semoga dari kinerja Pak Kades, Umi juga di sini sebagai pengurus wilayah, masih RT, semoga Umi bisa belajar menyusun atau kinerja Pak Kades lah ya. Mudah-mudahan menjadi suri tauladan Umi dalam memimpin warga
Sehat selalu Pak Kades, sehat selalu untuk Ibu Kades, sehat selalu untuk semua warga Purwasaba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.